Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Sidik, PM 24100-188, kelas 3A Non-Rek Banjarbaru. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS di Classroom. Yang pertama adalah manajemen sistem operasi fondasi komputer modern. Selamat datang di dunia sistem operasi. Dalam presentasi ini akan menerangkan konsep-konsep inti membentuk tulang punggung setiap komputer dari smartphone hingga superkomputer. Mari kita simak bagaimana sistem operasi mengelola sumber daya dan memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Pengenalan, memahami jantung komputer. Sistem operasi. Definisi inti sistem operasi OS adalah perangkat lunak fundamental yang bertindak sebagai jembatan antara pengguna, aplikasi, dan perangkat keras komputer. Tanpanya, hardware hanyalah kumpulan komponen mati. Fungsi esensial. OS bertanggung jawab atas serangkaian tugas vital termasuk manajemen proses, alokasi memori, pengelolaan sistem file, dan kontrol perangkat I/O, memastikan interaksi yang harmonis. Manajemen proses dan CPU scaffolding. Manajemen proses adalah salah satu fungsi terpenting OS. OS tidak hanya memulai dari menghentikan program, tetapi juga mengatur bagaimana program tersebut berbagi waktu dan sumber di CPU. Manajemen 1. Manajemen proses. OS bertanggung jawab untuk menciptakan, menjadwalkan, dan hentikan proses instans program yang sedang dieksekusi. Ini memastikan setiap aplikasi mendapatkan sumber daya yang diperlukan. 2. CPU holding membagi waktu CPU secara adil dan efisien di antara berbagai proses yang bersaing, meminimalkan waktu tunggu dan memaksimalkan throughput sistem. Kemudian ada anatomi sebuah proses, status dan transisi. Sebuah proses tidak selalu berjalan sepanjang waktu. OS mengelola siklus hidup proses melalui serangkaian status yang berbeda, memungkinkan untuk mengoptimalkan pengguna sumber daya. Yang pertama, ready, proses siap untuk dieksekusi oleh CPU menunggu gilirannya. Running, proses sedang dieksekusi oleh CPU menjalankan instruksi program. 3. Waiting, proses menunggu peristiwa eksternal seperti input, output, I/O sebelum dapat melanjutkannya. Yang kemudian ada efisiensi CPU, algoritma penjadwalan. Penjadwalan CPU adalah kunci untuk kinerja sistem. Berbagai algoritma dirancang untuk mencapai tujuan yang berbeda seperti responsivitas cepat atau pemanfaatan CPU maksimal. FCVS, Viscom Fish Service, proses yang tiba pertama akan dilayani pertama sederhana tetapi bisa tidak efisien untuk tugas yang singkat. SJF, Short Job Freeze, memprioritaskan proses dengan waktu eksekusi terpendek, mengurangi waktu tunggu rata-rata. Prioritas coding, memberi prioritas pada proses berdasarkan tingkat kepentingannya, memastikan tugas kritis dieksekusi terlebih dahulu. Round robin, setiap proses mendapatkan time cells yang memberikan responsivitas yang adil untuk semua proses. Kemudian ada manajemen memori, mengatur ruang RAM. Manajemen memori adalah fungsi vital yang memungkinkan banyak program berjalan secara bersamaan tanpa saling mengganggu. OS bertanggung jawab untuk melacak setiap byte memori. Pertama, kapasitas terbatas. RAM adalah sumber daya yang terbatas. OS harus cerdas dalam mengalokasikan untuk berbagi proses agar tidak terjadi konflik. Multitasking, ketika banyak program berjalan, OS harus memastikan setiap program mendapatkan ruang memorinya sendiri, melindungi integritas data. Virtual memory, melebihi batas fisik. Virtual memory adalah inovasi brilian yang memungkinkan sistem menjalankan program yang lebih besar dari RAM fisik yang tersedia menggunakan hard disk sebagai eksternal memori. 1. Paging, memori dibagi menjadi blok-blok kecil, packs yang dapat disimpan di RAM atau disk, memungkinkan fleksibilitas alokasi. Segmentation, program dibagi menjadi segmen logis seperti kode data stack yang dapat ditempatkan di bagian memori yang berbeda. Keuntungan utama aplikasi yang sangat besar dapat berjalan untuk multitasking menjadi lebih efisien karena
memori dapat dibagi secara lebih dinamis. Deadlock ketika sistem terhenti. Deadlock adalah kondisi kritis di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lain mengakibatkan semuanya terhenti dan tidak dapat melanjutkan eksekusi ini, seperti kemacetan lalu lintas dan persimpangan yang rumit. Dua proses saling mengunci perangkat menunggu resource yang tidak akan pernah dilepaskan. Mencegah dan menangani deadlock. Deadlock bukan hanya masalah acak, ia terjadi ketika empat kondisi tertentu terpenuhi secara bersamaan. Memahami kondisi ini adalah kunci untuk mencegah dan mengatasinya. Mutual exclusion. Sumber daya hanya dapat digunakan oleh satu proses pada satu waktu. Non-preemption. Sumber daya tidak dapat diambil paksa dari proses yang memegangnya. Hot and wait, proses memegang setidaknya satu sumber daya dan menunggu sumber daya lain. Circular wait, ada rantai proses di mana setiap proses menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses berikutnya dalam rantai. Strategi penanganan. Strategi umum melibatkan pencegahan merancang sistem agar deadlock tidak pernah terjadi. Penghindaran mengalihkan sumber daya sedemikian rupa sehingga deadlock tidak mungkin terjadi, dan deteksi dan pemulihan mengidentifikasi deadlock akan mengambil tindakan untuk mengatasinya. File system dan disk holding. Sistem file. Sistem file adalah dan struktur data. Sistem file adalah metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengelola file dan direktori pada perangkat penyimpanan seperti hard drive atau SSD. Ini memungkinkan penyimpanan dan pengambilan data yang efisien. FAT32, sistem lama kompatibilitas luas. NTFS, lebih modern, fitur keamanan dan keandalan yang lebih baik. XT4, sistem file default untuk banyak distribusi Linux. Disk holding, untuk memastikan troubleshoot dan memindahkan waktu akses. Disk OS menggunakan algoritma penjadwalan disk. Ini menentukan urutan permintaan baca atau tulis yang akan dilayani. FCVS, permintaan dilayani sesuai kedatangan. SSTF, prioritas permintaan terdekat dengan posisi head disk saat ini. Scan, head disk bergerak bolak-balik melintasi disk. Itu tadi presentasi dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Salah bila mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.